Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita masih bisa bersilaturahmi, berkumpul pada siang hari ini dalam rangka kegiatan kita, yaitu adalah aksi nyata pemahaman dan penerapan budaya positif sekolah. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu karyawan SMP Negeri 1 Mojolaban, izinkan kami memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo. Saya Dwi Atmoko, SMP Negeri 1 Mojolaban. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami bertugas untuk menyampaikan setelah belajar modul yang pertama, yaitu adalah budaya positif. Pada modul ini menggambarkan adalah budaya-budaya, karakter-karakter, kebiasaan-kebiasaan yang harus diciptakan pihak sekolah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja guru, meningkatkan kondusivitas sehingga pembelajaran itu akan menarik bagi siswa, kenyamanan dan keaktifan siswa itu terjaga. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengapa perlu budaya positif ini? Karena budaya positif ini diperlukan dalam rangka untuk ini. Apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah sangatlah penting karena memiliki dampak besar pada perkembangan siswa dan seluruh komunitas sekolah. Ada banyak sekali beberapa item yang melatar belakangi kenapa budaya positif sekolah ini perlu dikembangkan. Salah satunya itu adalah mendorong kepuasan dan kesejahteraan siswa, karena suasana positif di sekolah dapat meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan siswa. Ketika orang merasa senang dan bahagia di lingkungan sekolah, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar, berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif. Khususnya nanti kita adalah warga sekolah itu guru dan murid. Untuk yang kedua, alasan kenapa budaya positif ini perlu kita kembangkan di sekolah kita, yaitu adalah mengoptimalkan pembelajaran dan kinerja siswa. Tentunya kinerja siswa dan kinerja guru di dalam kelas itu. Karena suasana yang positif dapat menciptakan kondisi yang mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Siswa merasa aman, dihargai, dan termotivasi, memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk lebih inisiatif, partisipatif aktif dan mencapai hasil akademik yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu adalah mengembangkan sikap dan keterampilan positif. Bapak Ibu sekalian, suasana positif membentuk sikap yang positif seperti kejujuran, toleransi, kerjasama, dan empati. Siswa belajar untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, dan berinteraksi dengan orang lain dengan sopan dan baik. Bapak Ibu sekalian, intinya beberapa para ahli pendidikan mengatakan bahwa suasana positif itu sangat dibutuhkan oleh sekolah sebelum pembelajaran lainnya. Suasana kondusif positif itu artinya semua sepakat pahami bahwa penciptaan suasana positif di lingkungan sekolah, budaya positif di lingkungan sekolah itu akan sangat berpengaruh signifikan dengan perkembangan pertumbuhan pembelajaran di kelas itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk budaya positif di sekolah kita di SMP Negeri 1 Mojolaban ini dalam rangka untuk pembelajaran dengan paradigma baru, sehingga nanti pembelajaran positif itu akan membentuk paradigma pembelajaran baru. Paradigma pembelajaran yang baru itu yang bagaimana? Kita sudah tadi awali di prolog dan belum selesai tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru itu mengubah skema dan kebanyakan dari kita, yaitu adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, teacher oriented, perlahan, pasti, dan bergulir, selalu berfokus kepada pembelajaran yang berpusat pada murid, student oriented. Nah, maka dari itu ini suatu proses.
Kadang ketika kita berhadapan di lapangan di suatu kelas A sampai H, jam pertama sampai jam ke-9, tentunya kita dengan keterbatasan kita sebagai seorang guru manusia, apalagi seorang ibu rumah tangga, apalagi sedang hamil ya, keterbatasan yang semakin itu kita harus dituntut yang sama. Tentunya kita mempunyai kebiasaan budaya positif untuk mengembangkan itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi apapun, dalam kondisi berbagai keadaan apapun pada kita diri masing-masing, sesungguhnya kita mempunyai impian, kita mempunyai tujuan yang utama, yaitu adalah apa? Yaitu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, berpihak pada murid. Kalau bahasa dalam Ki Hajar Dewantara Filosofi Pendidikan itu adalah mengabdi pada murid, menghamba pada murid. Menghamba bukan dalam bentuk beribadah, tapi menyuplai, menyiapkan segala kebutuhan siswa seperti tadi asesmen diagnostis yang kemudian ditipe menjadi asesmen awal pembelajaran AAP ya. Nah itu tadi yang terbaru bagi kita. Nah itu nanti kita akan bedah dengan itu. Artinya pembelajaran guru yang berpusat pada guru kita pelan-pelan berubah menjadi kita proyeksikan di kelas kita masing-masing, yaitu adalah pembelajaran berpusat pada murid. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pembelajaran yang berpusat pada murid ini di kurikulum Merdeka ini nanti diimplementasikan pada yang pertama yang kita sudah bahas tadi sejak awal pagi tadi, yaitu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi tadi adalah pembelajaran yang mengakomodir tentang keunikan dan karakteristik siswa. Karakter siswa dan keunikan itu bermacam-macam. Kadang satu kelas 32 itu karakter uniknya kadang 64 ya. Tidak 32, 33. Nah, itu adalah pandai-pandainya kita seorang guru untuk mengakomodir sehingga asesmen awal pembelajaran itu bisa kita serap sebanyak-banyaknya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini pada kurikulum Merdeka ini ditambah dengan yang baru, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang disingkat dengan P3. Kalau nanti diwujudkan dalam pembelajaran di kelas itu nanti namanya proyek penguatan tambah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, jadi P5. Nah ini yang baru, ada 2 titik tekan pada kurikulum Merdeka, yaitu adalah pembelajaran berdiferensiasi dan profil pencapaian profil pelajar Pancasila. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran berdiferensiasi, kita masuk ke profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, sambil mengingat dari tujuan profil pelajar Pancasila, kemarin ada pertanyaan, ini bagaimana cara menilainya? Apa yang dinilai? Kegiatannya apa? Kemarin Bapak Ibu 1 tahun kemarin kelas 7, dilanjutkan kelas 8 sampai pertengahan semester pertama ini kita sudah beberapa kali mengadakan proyek. Proyek apa saja yang perlu kita cermati berkaitan tujuan pembelajaran dari penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Ada 7 dimensi Bapak Ibu. Kemudian kita ambil tema dari masing-masing dimensi. Dimensi bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinaan global, bergotong royong, mandiri, bernara kritis, dan kreatif. Ada 7 ini. Dan 7 tema ini dalam satu fase SMP kelas D itu harus terpenuhi semua, harus pernah mengikuti. Terus kemudian berkaitan dengan penilaiannya itu nanti pada item subelemen. Nanti berdasarkan arahan dari instruktur atau bahkan sampai pengawas, itu adalah setiap dimensi, setiap tema yang diambil itu adalah penilaiannya jangan banyak-banyak, cukup 2, tapi nanti merata. Misalkan pada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu cukup misalkan berakhlak agama dan akhlak pribadi, atau diambil berakhlak agama dan berakhlak negara.
Nah itu nanti ada 4 kriteria itu ya, mulai berkembang, belum berkembang, sampai sangat berkembang. Ada tingkat skala 4, 1, 2, 3, dan 4. Yang sudah bersangat berkembang itu di 4, kemudian turun 3, turun 2, turun 1. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti penilaiannya di rapot intake rapot sekolah, bukan rapot sekolah, rapot siswa. Di aplikasi rapotnya itu nanti ada tidak banyak-banyak, 2, tapi nanti lengkap. Misalkan pada proyek pertama akhlak dan baru pribadi, nanti di yang kedua berkebinaan global, pada ambil yang 2 gitu, tapi sudah lengkap sempurna gitu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai selanjutnya, yaitu adalah setelah profil pelajar Pancasila, kita kembali ke budaya positif. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi ada 2 titik tekan pada kurikulum Merdeka, yaitu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apa budaya kemudian untuk mencapai 2 pembelajaran itu tadi? Pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian yang kedua positif dan nilai kebajikan, yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan manusia dan dunia. Dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Artinya kebiasaan-kebiasaan di kolom sebelah kiri ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang kebanyakan dilakukan, dan itu adalah cenderung tidak nyaman bagi siswa dan cenderung secara psikologis itu cenderung tidak nyaman ya, tidak enak, tidak mengenakan. Contohnya adalah, dan itu kebanyakan sudah dilalui pada kita tanpa sadar dan tanpa kita mengerti. Misalkan yang pertama pada kolom stimulus respon itu adalah realitas kebutuhan kita sama, kebutuhannya sama, belajar. Tapi realitas kebutuhan kita di lapangan itu apakah berbeda, tidak sama. Antara siswa dan guru, antara siswa 1 dan siswa 2 itu adalah stimulus-nya adalah sama, tapi kenyataannya berbeda. Harus kita paham. Misalkan dalam satu kelas, dalam satu momen, dalam satu kejadian itu mempunyai kebutuhan yang tidak sama, berbeda antara guru, antara murid dalam satu kelas itu. Guru tujuannya adalah yang pertama, idealnya itu adalah motivasi intrinsik yang luar. Dia sadar bahwa dia seorang pendidik, dia sadar bahwa tugasnya adalah untuk mendidik. Tapi di sisi lain dia ada motivasi eksternal. Yang ramulang untuk dileboni Pak Kepala Sekolah, yang ramulang ditinggal muridnya rame gojek tutuk-tutukan. Nah, yang semacam itu jadi tanggung jawab seorang guru di kelas itu. Nah, motivasinya berbeda-beda. Ada hal yang lebih istimewa dalam suatu motivasi pembelajaran, itu adalah motivasi rupiah akidah kita, itu adalah memenuhi kewajiban kita, yaitu adalah beribadah. Itu kuncinya. Itu ya, kalau beribadah kemudian jadi sama semua. Yang poin kedua, semua orang melihat yang sama. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Ya, gambaran setiap orang itu masing-masing berbeda. Oh, aku tidak mulang ini wis apik lho. Pol-polan apik lho. Tertib lho. Maka jam itu absen setengah 3. Nah, itu wis tertib sapi-apik iku lho. Sak kaya umur-umurku saya ini biyen ya wis anggere rampung pulang ya wis mulih. Durung enek jam pelajaran ya urung mangkat. Nah, yang semacam itu kadang berbeda-beda. Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, ini perilaku buruk. Nanti berkaitan dengan penyelesaian masalah perilaku buruk di siswa itu pada segitiga restitusi yang akan di poin kelima. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Yang berpikir yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kita harus mengubah mindset program kita, yaitu adalah modal berpikir menang dan menang. Tidak ada yang kalah, menang kabeh. Ya. Murid puas, Bapak Ibu guru juga puas. Ya, murid satu menang, murid yang lain juga menang. Tidak ada yang kalah. Jadi
prosesnya adalah sama-sama menang. Termasuk anak-anak yang mempunyai kelakuan yang tidak positif, kelakuan melanggar keyakinan kelas, itu adalah prosesnya tidak begitu, tidak menang kalah, tapi menang-menang. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena ini hanya sebagai prememori, mendompleng yang supaya kelihatan powerful, ya, mampu mengumpulkan sejumlah guru kayak gini, penuh dengan fasilitas yang penuh. Kita masuk ke yang kelima, yaitu adalah pembelajaran restitusi. Apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu sekalian? Oke, sekaligus mungkin ini saya baru dapat pengertian segitiga restitusi itu pada waktu kegiatan CGP pada tahun ini. Sebelumnya belum tahu. Mungkin Bapak Ibu juga sama kondisinya, baru dengar kali ini, ya. Oke, tapi tidak apa-apa, ini sekilas kita sampaikan dan semoga kita nanti bisa menerapkan sedikit demi sedikit atau sebisa mungkin. Bahkan ini sudah Bapak Ibu lakukan, tapi tidak tahu bahwa ini adalah sebenarnya teori psikologi untuk mengatasi suatu permasalahan yang tanpa menimbulkan efek trauma, tanpa menghakimi, bermain dengan halus, ya, tidak mengutamakan fisik, tapi pendekatannya adalah dengan segitiga restitusi. Langkahnya apa saja dia? Langkahnya adalah, atau sebelumnya kita baca dulu. Ini adalah ahli psikologis namanya Diana Gosen, bacanya dia ini. Nah, ini adalah dalam bukunya menceritakan bahwa merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Sebelumnya marilah kita tonton video sebuah penanganan kasus yang ini adalah sebenarnya videonya ada, tapi nanti kelamaan kita lanjut saja. Intinya pada proses penanganan masalah yang terjadi pada seorang anak itu harus melalui 3 tahap. Tahap pertama yaitu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu tahapan 3 itu. 3 itu adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan ini, teori kontrolnya, pemahaman pada siswa. Pada tahap menstabilkan identitas itu adalah memahamkan kepada siswa yang melakukan kesalahan, itu adalah memahamkan pada dia dengan mengatakan bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, ini kemudian pada validasi, nanti langkah-langkahnya di bawah ada. Yang langkah yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Itu nanti teori kontrolnya semua berperilaku pada memiliki alasan. Anak-anak yang melakukan kesalahan-kesalahan di sekolah kita itu pasti mempunyai alasan, mempunyai argumen kenapa dia melakukan. Alasannya macam-macam, karena alasan ingin cari perhatian, alasan ingin menghilangkan stres, alasan misalkan anak bernyanyi plotean di dalam kelas ketika pembelajaran. Ditanya kenapa motivasinya? Itu efek sampingnya, anak siswa yang lain akan terganggu, pembelajaran tidak efektif. Tapi bagi si anak ini adalah kebutuhannya adalah kenyamanan belajar dia ketika dia memainkan meja sambil berdendam sambil nyanyi-nyanyi. Ya, itu ada tipe-tipe yang semacam itu ada. Ada anak dengan tipe dia dengan kumat kamit membaca WA dengan keras. Aku adalah Jadi kadang-kadang macam-macam berbeda-beda karakternya. Dia memang kepuasannya membaca dengan keras, tapi ada pihak lain yang merasa dia terganggu. Lah yang semacam itu ada posisi kontrol yang berbeda. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini adalah segitiga restitusinya berbagai pertanyaan ini. Ada sisi yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Ini pertanyaan-pertanyaan pada siswa itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan salah nak. Seperti kamu halnya tadi, kamu ramai di kelas. Pasti semua. Dulu Pak Guru itu juga sama. Di kelas itu juga ramai melebihi kamu gitu. Tapi sekarang Pak Guru sadar, ngerti. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu adalah menenteramkan bahwa yang berbuat salah itu tidak hanya si murid, banyak orang. Nah, kemudian pertanyaan lanjutan,
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, yang demikian itu adalah sebagai bahwa dia itu bukan satu-satunya untuk melakukan kesalahan ini. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini pertanyaannya tentunya kamu tentunya punya alasan. Kenapa kamu melakukan itu? Saya jenuh, Pak. Saya diajak itu beramai, Pak. Nah, alasan-alasan mereka mesti muncul dan kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Saya itu jenuh, Pak. Mungkin jenuhnya ya nanti ke belakang cari solusi-solusinya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, artinya memori ya cukup ya. Oke, alhamdulillah. Kak Mas Ari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas ilmu baru yang diberikan oleh Pak Dwi sebagai calon guru penggerak tentang budaya positif, utamanya dalam segitiga institusi untuk mengatasi siswa yang saat itu sedang bermasalah atau melakukan kesalahan. Kebetulan saya kan guru BK nih, Pak. Jadi ini adalah ilmu yang baru. Saya sangat terima kasih. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang lain juga ini nantinya akan bisa diterapkan sehingga tidak serta-merta setiap kali ada siswa membuat ulah di kelas langsung kirim BK kan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu guru sekaligus bisa menangani permasalahan di kelas itu sendiri dengan segitiga restitusi. Atau terima kasih. Cek. Alhamdulillah. Demikian tadi satu pertanyaan tentang segitiga distribusi itu adalah suatu solusi dari permasalahan yang timbul dari siswa-siswa kenakalan itu yang diungkap oleh pakar-pakar psikologis, khususnya psikologis pendidikan, sehingga mengembalikan si anak itu kepada komunitas kelasnya tanpa ada rasa salah, tanpa rasa dihakimi, dan kembali perasaannya menjadi senang tanpa ada rasa kebencian di sana. Begitu Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih. Baiklah anak-anak Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah menyelesaikan aksi nyata penularan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Semoga budaya positif di sekolah kita terus terlahir, terbina dan terjaga, sehingga budaya-budaya positif ini selalu ada, membentuk karakter yang kuat pada warga sekolah, guru dan anak-anak, sehingga pembelajaran di kurikulum merdeka yang mengutamakan pembelajaran pada murid, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, yang akhirnya akan pada pembentukan karakter lewat profil pelajar Pancasila akan terwujud. Demikian Bapak Ibu guru sekalian, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku kelas 8H yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pagi hari ini bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Bagaimana pagi hari ini kabar kalian? Tentunya baik ya, sehat ya? Oke, alhamdulillah. Kita ucapkan jel dulu. Kalau Pak Dwi mengatakan selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Kalau gitu,
Gitu ya? Ya, kita biar membuka semangat pagi hari ini. Oke. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Oke, sip. Alhamdulillah kita mulai pertemuan pada pagi hari ini. Ini adalah sesi yang sangat istimewa. Tanggal 28 Oktober 2023. Kita akan membuat suatu budaya positif, suatu kebiasaan yang harus kita sepakati bersama di kelas ini. Setiap kelas membuat kesepakatan yang menjadi keyakinan, menjadi ngumpul jadi satu kelas, beberapa kelas ke dalam satu sekolah akan menjadi keyakinan budaya positif dari sekolah itu. Ya, maka dari itu dimulai dari kelas 8H ini tentang budaya sekolah, budaya kelas yang positif. Apa itu budaya positif di kelas masing-masing kalian? Maka dari itu hari ini kalian akan mencoba membuatnya. Sebelum mencoba membuatnya, kalian harus ngerti dulu apa itu budaya positif, kemudian diimplementasikan di kelas menjadi keyakinan kelas. Itu adalah apa? Maka dari itu kalian sudah pegang HP pada saat ini. Pak Dwi beri waktu 5 menit sampai 10 menit untuk membrowsing, kamu belajar mandiri apa itu budaya positif dan keyakinan kelas. Silakan dibuka. Ayo dimulai. Oke, sudah. Saya pengen kalian berpendapat tentang budaya positif atau keyakinan kelas. Siapa yang pengen berpendapat dengan hasil dari referensi kalian dan di browsing HP kalian masing-masing? Ada yang mau berpendapat? Nadia? Ayo Nadia. Apa itu keyakinan kelas? Yang lain terus, apa itu keyakinan kelas, Nadia? Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Keyakinan kelas adalah metode disiplin positif untuk memotivasi diri dalam disiplin kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Ada lagi pendapat yang lain? Oke, Mbak Safa. Nilai-nilai universal yang diyakini bersama berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Oke, terima kasih Mbak Safa. Nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini pada diri dan dilaksanakan pada kelas. Kebajikan yang universal itu bagaimana? Kebajikan, kebaikan yang diterima oleh secara universal. Kalau misalkan jujur, itu kebaikan universal enggak? Semua mengatakan baik jujur itu, ya. Tapi ada beberapa kebaikan yang tidak universal. Misalkan kebaikan kelompoknya Deksa misalkan. Misalkan apa?
membuli temannya. Misalnya bertemu pertama membuli temannya, ya dengan ngeplak temannya kalau ketemu, tidak salaman tapi malah ngeplak. Lah itu enggak, itu kebaikan untuk mereka sendiri tapi tidak secara universal. Oke, cukup 2 dari Mbak Nadia dan Mbak Safa, ternyata sudah mencukup. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah apa? Keyakinan, keinginan yang timbul pada diri kalian masing-masing berkaitan dengan kelas ini untuk dipedomani, untuk disepakati, kemudian dilaksanakan bersama-sama dengan keyakinan diri kalian masing-masing. Jadi tidak ada unsur paksaan. Nah, itu keinginan-keinginan kamu itu harus sesuai dengan kebaikan universal. Contohnya apa tadi? Dengan kejujuran, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Orang lain itu bisa guru, bisa teman. Terus kemudian berkata jujur, tidak curang. Untuk berkaitan dengan budaya positif ini, keyakinan kelas ini, redaksinya kita menggunakan redaksi yang positif. Misalkan ada yang redaksi yang negatif, ada yang positif. Yang negatif contohnya bagaimana? Yang negatif contohnya dilarang membuang sampah. Dibuat menjadi positif, menjadi bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, dilarang membuli temannya. Itu diubah ke dalam positif bagaimana? Stop bullying atau menghormati orang lain, menghormati teman dan sebagainya. Banyak keinginan kamu ya, keyakinan kelas yang kamu apa, nanti kamu tuliskan di selembar kertas yang Pak Dwi akan bagikan. Jadi masih ingat, setiap kelas pasti punya keyakinan, punya keinginan. Keinginan apa? Yang kebaikan universal tadi dibagi, ditulis, disepakati, ditempel dalam kesepakatan kelas yang harus diyakini. Misalkan, tidak boleh datang terlambat. Itu yang negatif. Yang positif nanti dituliskan bagaimana? Datang tepat waktu. Gitu ya. Tidak boleh tidak mengumpulkan tugas. Bagaimana cara positifnya? Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu dan sebagainya. Semua keinginan kamu tuliskan, masing-masing anak 2 dituliskan di kertas yang Pak Dwi bagikan. Begitu, Mas Dawam silakan dibagi, minta tolong dibagikan. Masing satu ya, sampai anak 1. Mbak Safa dibagikan. Kesa dibagikan. 1 anak-anak 1. Ayo dibagikan dulu. Oke, alat tulisnya kasih lekaskan, tulis keinginan kalian terhadap kelas kalian, masing-masing anak 2 keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas tentang kebajikan universal, kebaikan yang dianggap secara umum itu baik. Begitu? Silakan ditulis masing-masing anak 2 kebaikan universal yang akan dilakukan setiap kelasnya, khususnya kalian di kelas 8H. Ketika anak nulis, tolong dipotret Mbak ya. Nanti yang sudah nulis ya, beberapa. Ayo sekarang aktivitas menulis kalian bersama-sama. HP-nya untuk lambaran buku wae, nanti tidak rusak nanti. Dah. Kebaikan kelas itu harus muncul dari diri kalian. Inginnya kalian semacam apa di kelas kamu selama? Yang positif.
Yang positif. Hah? Kasih nama, namanya kalian. Nama kalian dan kelas kalian. Nanti kita kumpulkan dalam setiap kelas jadi satu menjadi satu sekolahan SMP Negeri 1 Mojolaban. Ayo Nadia, Nabila. Sebutkan 2 keinginan kelas kalian. Kelas kalian pengen yang bagaimana? Seperti keyakinan-keyakinan yang baik, yang universal kebajikannya. Yang sudah kalian langsung tempel di papan tulis. Bagi yang sudah, nanti kita bacakan, kita sarikan bersama-sama. Yang sejenis kita bisa kumpulkan. Gimana, Val? Ya dibalik. Ya piye? Yuk tempelkan, silakan. Ya, enggak apa-apa. Satu-satu, enggak apa-apa. Ayo, yang belum masih ditunggu. Yo, ya. Naswa sudah? Hah? Hah? Natasha, ding Natasha. Ya enggak apa-apa, Natasha, Naswa. Wes belum damai. Sudah. Ayo yang belum silakan ditempel. Semua keinginanmu silakan ditulis di situ. Sudah? Sakit? Enggak? Rizka, kamu nulis apa tadi?
Hah? Hah? Masa enggak ada? Ada loh. Dit, kamu udah belum? Yang ditempel, Dit. Anong, Dang, ditempel. Anong. Dimas ya, Mas? Lah ya Bima. Rana wis lho Rana. Wes, udah. Ayo Bu Kori, dan cepat dan ditempel. Ayo Deksan, dan ditempel tempatnya sendiri-sendiri. Nong, dan diambil. Lagi sistem tempatnya siapa? Sini. Salah. Ini diambil. Oke, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kalian sudah mengidentifikasi keinginan, keyakinan kelas kalian yang ada di papan tulis. Pak Dwi coba bacakan satu persatu yang sejenis dikumpulkan. Ini nanti sudah menjadi keyakinan dan kesepakatan kelas kalian. Karena kalian yang meyakini, kalian yang menuliskan, kalian yang menentukan, maka kalian harus sekuat tenaga, harus mematuhi apa yang menjadi kesepakatan kelas kalian. Kemudian menjadi keyakinan kelas kalian. Adakah yang keyakinan kelas kalian salah satunya yang ditraktir teman-temannya? Ada enggak? Oke, ya coba kita baca bareng-bareng gitu ya. Coba bareng-bareng. Isna ini menjadi pendengar yang aktif. Nah, harus aktif loh ya. Jadi murid siswa yang aktif, ini keyakinannya. 2, dermawan, suka menolong tanpa membedakan teman-temannya. Nah, ini tidak boleh membeda-bedakan. Terus kemudian Rizka, keinginan saya kelas 8H menjadi kelas yang selalu kompak. Ya, harus kompak. Ya, kompak loh ya, tidak boleh terpecah belah, harus kompak. Terus yang sudah saya urutkan di sini, Agustin. Keyakinan kelas selalu kompak sama dengan Rizka. Tenang menghadapi tantangan. Harus tenang. Tantangannya ketika ulangan, belajar, itu harus tenang. Terus kemudian Aisyah, ketuk pintu dan beri salam sebelum masuk kelas. Nah, ini ketuk dulu, adabnya harus ketuk pintu. Kalau nanti tidak ketuk pintu, tidak beri salam, tidak dibukakan dan disuruh kembali mengulang awal. Gitu ya. Jadi diingat. Terus kemudian si Kaisa menjadi siswa yang mandiri. Harus mandiri, ya, mandiri dalam belajar, mandiri dalam memenuhi kebutuhan kamu. Masih ada yang bajunya dicucikan, setrikakan ibunya? Alhamdulillah, semua dicuci sendiri toh? Nah, mulai sekarang kamu punya keyakinan kelas mandiri, salah satunya adalah selain belajar, kamu harus memenuhi kebutuhan kalian secara mandiri, termasuk mencuci pakaian kalian masing-masing. Terus kemudian yang siapa ini? Areta kreatif, tetap tepat waktu dan aktif di kelas. Aktif di kelas ya Areta ya. Areta. Terus kemudian Aisyah Birul,
Ayo saling menghargai satu sama lain kepada semua orang. Nah ini ya, menghargai satu sama lain. Menjaga etika sopan santun. Natasha, menghormati guru. Nah ini menghormati guru ya. Setiap guru kelas kalian atau yang tidak masuk kelas kalian, harus kalian hormati, saling menyayangi dan kompak sama. Menghormati teman, stop bullying. Hansa, mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus kemudian Nova, mengumpulkan tugas tepat waktu. Janji loh ya, kira janji. Terus datang sekolah tepat waktu, tidak boleh telat. Tepat waktu datang dan tepat waktu pulang. Kalau belum ada petunjuk bel pulang, kamu tidak boleh pulang. Seperti hari Jumat kemarin, harusnya kan ada setelah Jumat berkah, sholat Ghaib untuk Palestina, kalian ada kegiatan apa? Sholat Jumat. Ternyata yang laki-laki, yang gede-gede kelas 8-9, tidak memberi contoh yang benar ya, terlalu panjang kegiatannya. Gitu nanti dievaluasi lagi. Terus kemudian Mutiara Damai, datang tepat waktu, saling menghormati sama. Dimas, menghormati teman di kelas, menjaga kebersihan, bagus. Hanifah, dilarang membuli. Membuli itu apa toh? Membuli itu mengejek temannya. Minimal kalian tidak, bahasa Jawanya moyoi, membuat temannya menjadi kecil hati, rendah diri, tidak baik kali itu, jadi minder. Ya, kalian harus berteman, tidak boleh saling membuli, poyok-poyokan. Apalagi nyebut nama orang tua. Orang tua kamu itu adalah yang paling mulia. Apalagi ibumu ya. Ibumu, nama siapapun ibumu, kalian harus bangga. Suatu saat kamu akan menjadi orang tua juga. Menjadi seorang ibu, juga menjadi seorang ayah. Begitu ya. Lanjut, kemudian Muhammad Emir, menjaga kelas tetap kondusif, berhenti membullying, sama. Terus Nabila Zulfa, stop bullying, wajib piket. Wajib piket itu adalah apa? Menjaga kebersihan. Terus Nadia, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, memiliki rasa toleransi. Ya, toleransi, memahami, menghargai. Safa, Safa diambil Safa. Keyakinan kelas Safa, kompaklah kalian, mandiri dan bergantung jawab. Terus kemudian keyakinan kelas Zahra, saling peduli, menghargai dan membantu sama orang lain. Mengerjakan tugas tepat waktu, bagus. Malendra, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak meninggalkan kelas saat pelajaran, kecuali kalau mau minum. Kecuali mau ke belakang. Deksa, stop bullying, mengumpulkan tugas tepat waktu, melaksanakan piket kelas. Sakila, tepat waktu dan aktif di kelas, belajar dengan sungguh-sungguh. Regina, berpakaian rapi, ya, ora semrawut, bajunya dimasukkan, dasinya yang bagus. Ya, rambutnya dicukur, ya, kaya Yahya saiki ganteng toh. Nah, sing kriting wis ra ketok, wis rambutnya kriting, ireng, nah aku udah dibeli ya. Ya, tapi ndak apa-apa. Ayo lanjut. Anong dilarang apa ini, datang sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, bagus. Ahadina, stop bullying, melaksanakan tata tertib. Nah, keyakinan kelas ini akan menjadi tata tertib, peraturan.
Sehingga kalau tata tertib itu harus memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu dengan kesadaran kalian, dengan kesadaran motivasi pada diri kalian, itu akan muncul sendiri tanpa ada paksaan, gitu ya. Terus kemudian Bima, stop bullying, mengumpulkan tugas tepat waktu, menjaga keamanan kelas. Keamanan kelas ya. Kelas kalian harus kondusif, keamanan kelas. Jangan sampai ada teman kalian kehilangan hanya sebatas pulpen, kehilangan apalagi uang, kehilangan apalagi HP ya. Jangan sampai, jadikan kelas kalian seperti tempat yang ternyaman untuk kalian ya, tempat yang ternyaman. Seperti kelasku adalah surgaku. Nah, kalau kelasmu kamu tidak hadir sehari saja, kamu terasa rindu, kamu terasa nyaman. Coba kamu tidak masuk sehari 2 hari, kamu merindukan kelas 8 hari ini tidak? Benar? Kamu belum merasakan. Coba kamu tidak sekolah selama 3 hari, pas kebetulan sakit, pas datang ke rumah nenek yang jauh, pasti akan suatu saat kamu akan merindukan kelas 7H, 8H, nanti 9H, pasti kamu akan merindukan itu. Pak Dwi saja sampai sekarang masih ingat, Pak dulu kelasnya kelas 7C, 7C, 1C, 2C, 8C, masih ingat teman-temannya. Gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian Rajasa melaksanakan piket kelas, tidak pergi ke kantin saat pelajaran. Nah, ini ya menjadi kelahian kian. Terus Dawam, jangan berlari di kelas, jangan boleh berlari, jangan keluar kelas saat pembelajaran. Gitu ya. Jadi tidak boleh rame gaduh di dalam kelas. Nah, ini yang terakhir menjadikan Ratna. Apa itu keinginan dan keyakinan kelas Ratna? Kita baca bersama-sama. Kelas menjadi kompak, tidak ada srikel-srikelan. Apa itu srikelan? Srikel apa srikel? Kelompok. Oke, tidak ada kelompok-kelompokan, tidak ada gap-gapan. Tidak ada kelompok anak-anak yang cantik, padahal kelas 8H kan cantik semua kan ya, sama anak-anak ganteng semua. Tidak ada anak 8H yang tidak ganteng. Walaupun hitam kan tetap ganteng ya. Nah, gitu. Semua anak pasti punya kelebihan ya, dan kelebihannya itu kamu asah sebaik-baiknya. Begitu anak-anakku sekalian. Oke. Nanti setelah ini kalian sudah menetapkan kesepakatan kelas yang sudah kalian tuliskan. Ini menjadi dokumentasi kelas kalian, sehingga kalian akan menepati dalam diri kalian. Untuk sebagai bukti prasasti kalian telah membuat kesepakatan kelas, kalian maju ke depan, tanda tangan di keyakinan kelas ini. Oke, silakan nomor urut 1 sampai 32 sebutkan nama dan tanda tangan. Oke, silakan absen 1 langsung ke depan. Yuk, agak cepat. Lanjut, absen 2. Oh, Asad Dina lah. Ya, Din. Iya, ya udah di sini aja dibalik apa. Lanjut, absen 3 menyusul.
Disusul absen 3 di belakangnya biar agak cepat. Ya, Ahista absen 4. Absen 5. Absen 6, lekas menyusul biar agak cepat. Ya. Setelah Arleta, ayo. Atalia. Setelah Atalia persiapan. Siapa? Ditempel, Pak. Pak. Baik, kalian sudah menyepakati dilarang apa? Tidak boleh apa? Membuli. Oh ya sama kategorinya. Ayo setelah Dawam, Deksa. Setelah Deksa persiapan Dimas. Setelah Dimas persiapan langsung belakangnya Nabila. Langsung nyusul di belakangnya Nabila. Sakila. Hanifah lah. Oh, Nabila. Ya setelah Hanifah. Ivan udah masuk. Sakit Ivan. Ya harusnya kesepakatannya ketika ada teman yang sakit harusnya bagaimana ditambahin nanti mendoakan. Terus kemudian menjenguk. Enggak usah, langsung Isna ini. Setelah Isna ini belakangnya. Ya, setelah Isna ini siapa? Kaisa loh. Ya, setelah Kaisa ke belakangnya agak cepat. Kaisa setelah siapa? Hah? Kansa loh. Setelah Kansa Malendra. Ayo belakangnya Malendra. Siapa setelahnya Malendra? Radit. Kori deh, Kori Radit iki. Walik terus kok Radit sama Kori. Yo Malendra cepet. Setelah Kori siapa? Emir, yo Emir. Setelah Emir lanjut. Agak cepat biar cepat persiapan di sini. Hah? Radit. Setelah Radit. Sah, ditempel sah. Enggak tolong sah. Setelah Radit siapa? Damai, kenapa Mai Kamai? Sudah? Setelah damai siapa? Yo Yan. Rian yang cepat. Mufal. Nabila. Ya setelah Nabila. Nadia. Setelah Nadia.
Natasha. Natasha, setelah Natasha. Yo Val, persiapan. Tempel sekalian Val. Wah, jatuh terus. Setelah Noval siapa? Ya Raja Saleh keluar. Nanti tidak agak lama biar cepat. Oke, tidak boleh. Kamu sudah menentukan keyakinan loh ya. Tidak apa. Stop bullying. Ayo lekas duduk, Val. Tidak boleh aktif di dalam kelas dan harus apa tertib. Kamu Tiara, Reska, si Regina. Dah stop, Mbak. Stop. Nggih. Pada saat hari ini. Kita mulai sesi yang terakhir. Yuk, dari yang pertama. Safa. Ayo Safa. Mulai Safa. Ayo. Semua berdiri 5-5 sih. Yuk, 1 2 3 6. 3. 6. Sini, dari sini itu persiapan. Jajar di belakang. Ayo berenam. Ayo Mbak Rizka. Ayo bilang. Nanti gini. Nanti tak jajar dulu 6 ya, jajar 6 dulu. Jajarnya Telia. Ya. Dah, contoh ya, contoh. Gini contoh, kalau kalian datang ke sini di depan sini, saya Nabila 8H, saya sangat senang dengan keyakinan kelas saya gitu lah. Terus nanti ke sini keluar ya, begitu ya. Kita mulai sesuai, cukup 1-2 kata kalimatnya. Perkenalkan namamu, kelasmu, dan refleksimu, perasaanmu pada saat hari ini. Yuk kita mulai. Serius. Gembira dan semangat untuk Perkenalkan, nama saya Tania Bajipaka dari kelas 8H. Refleksi saya menjadikan saya menjadi lebih bisa menjalani. Perkenalkan, saya Tuti Ramadhani dari kelas 8H. Refleksi saya menyenangkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari Gunawan, kelas 8H. Refleksi saya akan menjalankan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Matematika. Kelas ini membuat saya lebih disiplin lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Ramadhani dari kelas 8H. Kelas ini membuat saya lebih bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Darmawan Al-Futur dari kelas 8H. Saya sangat bahagia dengan keyakinan kelas ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dibawa dari kelas 8H. Refleksi saya sangat senang dengan keyakinan kelas ini.
Perkenalkan, nama saya Biksaman Abdullah dari kelas 8H. Saya sangat senang di kelas 8H. Nama saya Nopal Nugroho dari kelas 8H. Saya sangat senang di kelas 8H. Perkenalkan, nama saya Biksaman Abdullah dari kelas 8H. Saya sangat terkesan dengan kelas saya. Saya Raja Syahatan Yahya. Saya sangat gembira belajar di kelas ini. Perkenalkan, nama saya Malindra Putra Jananda. Saya sangat senang di kelas ini. Saya di kelas setelah saya sangat senang dengan teman saya yang ada di kelas 8H. Kenalkan, nama saya Muhammad Emir Salas. Saya senang merasa diterima di kelas ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Bukhari. Saya senang dengan keyakinan kelas ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tidak Badi. Saya senang di kelas 8H ini. Perkenalkan, nama saya Rata Mutiara Cahyadi. Saya kelas 8H. Saya sangat senang dengan keyakinan kelas 8H. Terima kasih Mutiara. Perkenalkan, nama saya Syakila dari kelas 8H. Di sini saya senang dan bersyukur karena ada di kelas 8H. Terima kasih. Saya Aleta di kelas 8H. 8H, oke. Yang Reva. Saya jadi Ardani dari kelas 8H. Saya sangat senang dengan kelas saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahista Kamarita dari kelas 8H. Kelas 8H memiliki toleransi yang sangat tinggi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fisya Kausania dari kelas 8H. Saya sangat senang atas kebersamaan di kelas ini. Perkenalkan, nama saya Kansa Aurora Febrianti dari kelas 8H. Kelas 8H adalah kelas tenang dan sangat menyenangkan. Saya Nadia Aura Resela dari kelas 8H absen 23. Keyakinan saya sangat senang di kelas 8H karena toleransinya sangat tinggi. Saya dapat diterima dengan baik tanpa dibeda-bedakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rizky Hermawati dari kelas 8H. Relasi saya di kelas 8H. Kelas 8H adalah kelas yang selalu kompak. Perkenalkan, nama saya Saidati Mabibah Zahra dari kelas 8H absen 31. Saya senang dan gembira karena keyakinan kelas di 8H ini sangat tinggi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hanifah Sabitri dari kelas 8H. Saya sangat senang berada di kelas ini. Terima kasih. Saya Nabila Zulfan dan saya senang ada di kelas 8H karena kelasnya kompak dan disiplin. Terima kasih. Saya Nataja Eska Pramesti dari kelas 8H. Saya senang di 8H karena kelasnya kompak, kreatif, dan saling menyayangi. Oke, Regina. Saya Regina Gazela dari kelas 8H. Saya senang berada di kelas 8H karena kekompakannya. Terima kasih.